Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini seperti biasa kita lanjutkan materi fisika. Tolong ikuti sampai selesai ya, karena ini terakhir pembelajaran fisika untuk semester 1. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kamu selalu diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, minggu lalu kamu sudah melajari rangkaian hambatan seri dan paralel. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menentukan hasil perbandingan arus listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagaimana hasilnya, lalu kita bandingkan ya. Nah, sekarang perhatikan, lanjut soalnya, langsung saja soalnya. Nah, lihat situ. Yang pertama, hambatan disusun seri, ada 3 hambatan, nilainya sama-sama 2 ohm, beda potensialnya 6 volt. Nih hambatan ada 3 juga, disusun secara paralel itu artinya bercabang, nilainya sama juga. Tegangannya 6 volt. Kita hitung berapa arus yang mengalir pada rangkaian gambar 1, berapa arus yang mengalir pada gambar 2. Ya, kita langsung saja tentukan hambatan penggantinya. Kita tulis diketahui ya, langsung ya, untuk mempersingkat waktu. Jawab untuk yang A. Hambatan penggantinya karena seri RS ya. RS sama dengan ada 3, R1 tambah R2 tambah R3 ya kan. Nah, kita lanjutkan saja langsung. Tambah. Nah, hambatan pengganti rangkaian seri 6 ohm. Lalu yang B, kita lihat watt arus. Nah, iya. I ohm, IV per RS. I sama dengan V-nya lihat 6 volt. RS-nya lihat sini. Ya. Hasilnya 1 ampere ya. Nah, 1 ampere arus yang mengalir pada rangkaian seri. Nah, sekarang lihat sini. Kita lanjutkan saja yang gambar 2, hambatan penggantinya yang ditanya paralel. Rumusnya ini kan. Ya, langsung ya. Kita tambah lagi. Kita lanjut. Penyebutnya ada sama, langsung pembilangnya kita tambah. Nah ya, langsung kita kali silang. Sini. Ini dikalikan. Dua bagi 3. Di belakang koma 1 angka saja kita buat ya. Ya. Sekarang kita jawab I ya. Yang A-nya B, kuat arus pada gambar 2. RP ya. Masuk angka. V-nya. RP-nya. Jangan lupa membagi bilangan koma. Kita perpanjang, di belakang koma 1 angka, atas bawah kita kali 10. Ini 60 ya. Ini 6 ya. Nih. Nah, sekarang lihat. Arus yang mengalir pada rangkaian
paralel 1 ampere. Arus yang mengalir pada rangkaian, saya ulangi, saya keliru. Arus yang mengalir pada rangkaian seri 1 ampere. Arus yang mengalir pada rangkaian paralel 10 ampere. Kita bandingkan nilainya. Nah, dapatlah kesimpulannya bahwa arus yang mengalir pada rangkaian paralel lebih besar dari rangkaian seri. Itu kesimpulannya. Boleh juga dibuat kesimpulan berikutnya. Arus yang mengalir pada rangkaian seri lebih kecil dari arus yang mengalir pada rangkaian paralel. Itu jangan lupa. Konsep arus yang mengalir pada rangkaian seri dan paralel. Yang lebih kecil seri. Ya. Jelas ya? Ya, kalau udah jelas, kita lanjutkan materi baru. Yaitu tentang daya listrik. Saya bahas satu-satu dulu ya. Energi listrik dan daya listrik. Satu-satu dulu, energi listrik. Energi listrik dapat ditentukan dengan 4 persamaan, yaitu W sama dengan V kali I kali T, rumus pertama. 2. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Ketiga, W sama dengan V kuadrat per R kali T. 4. W sama dengan V kali T. Keterangan rumus, W energi listrik satuannya Joule. Yang V, I tidak usah kita bahas karena udah tahu kamu. V itu ingat tegangan atau beda potensial, I arus, R hambatan. Kan udah kemarin kan? Udah tahu. Yang belum T. T waktu satuannya sekon. Jadi pada waktu menghitung energi listrik, satuan T harus dalam sekon atau detik. Jika soal dalam jam atau menit, ubah ke detik. Ya, nah itu perlu diingat. P ini daya listrik, satuannya watt. Nah itu yang baru. Di W energi listrik satuannya Joule, P daya listrik satuannya watt, T waktu dalam detik. Itu menentukan energi listrik. Kita lihat. Nah ini yang perlu diingat ketentuannya. 1 Joule 0,24 kalori. Jika energi listrik dalam soal diubah menjadi energi panas, maka hasil terakhir kamu kalikan 0,24 kalori. Jadilah dia energi panas. Ini ketentuan. Ya. Nah, lanjut soalnya. Lihat situ. Sebuah televisi dihidupkan selama 5 jam. Dengan tegangan 220 volt. Kuat arus yang mengalir 0,5 ampere. Tentukan energi listrik yang dipakai. Kita tulis dulu. Diketahui. Lihat sini. T. Nah, T 5 jam. Harus diubah ke detik atau sekon ya, kali 1800. Jadi detik dia. Detik atau sekon ya. Nah, kalian. Lalu perhatikan tuh. Dah. Kamu kalikan hasilnya. Ini kali ini ya. 90 ya, tambah 02, 5000 detik per sekon. Lalu tegangan V, terus arus, ya, ditanya energi listrik, disingkat ya, tidak ya. Kita lihat rumus energi listrik ada
4. Yang diketahui ada T, ada V, ada I. Berarti rumus yang pertama. Nah, gitu dia ya, untuk memilih rumusnya sesuai diketahui. Dijawab. W sama dengan, nah, W sama dengan V kali I kali T. Masukkan angkanya. V-nya. I-nya. T-nya. Sekon ya, atau detik. W, kalikan semuanya. Hasilnya satuannya Joule, jangan lupa. Nah, biasa di dalam soal dipersingkat, jadikan bilangan berpangkat 1,98 kali 10. Ini ya komanya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6 Joule. Nah, boleh jawaban ini, boleh jawaban sini. Inilah menghitung energi listrik. Ya, rumusnya ada 4. W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. W sama dengan V kuadrat per R kali T. W sama dengan V kali T. Jadi, soal tergantung diketahui untuk pakai rumus yang mana. Apa rumus 1, apakah nomor 3, apakah nomor 2, dan seterusnya dilihat dari diketahui. Terus jangan lupa T dalam satuan detik atau sekon. Ya. Iya. Lanjut. Daya listrik. Kita lanjut saja daya listrik. Daya listrik ialah energi listrik tiap satu satuan waktu. Itu artinya. Rumusnya V sama dengan W per T. W udah tahu tadi. Energi listrik satuannya Joule. V daya listrik satuannya watt. T waktu satuannya sekon atau detik. Lanjut. Rumus daya yang lain masih banyak lagi. Boleh juga P sama dengan V kali I. Yang kedua, V sama dengan I kuadrat kali R. Yang ketiga, V sama dengan V kuadrat kali R. Nah, itu rumusnya. Kita lihat ya. Saya batasi. Contoh soal. Sebuah aki 12 volt dapat mengalirkan arus 2,5 ampere. Ya. Bila dipakai untuk menyalakan lampu, tentukan daya lampu yang terpasang. Langsung saja kita tulis. Diketahui. Ada tulisan volt, berarti milik si V. Ada arus, berarti I. Ditanya daya, berarti P ya. Nah, kita lanjut. Nah, tanyakan V jika diketahui V sama I. Berarti pakai rumus yang ini. Nah, karena diketahuinya V dan I. Rumus ini yang masuk. Ini rumusnya. Masukkan angkanya. Nih. Kali. Ya, kita kalikan ya. Hasilnya 30 watt. Nah, itulah ini untuk menghitung daya listrik. Jadi energi listrik dengan daya listrik gampang menghitungnya. Yang penting tahu diketahui.
Lalu ingat rumus-rumusnya. Tuh pemahamannya. Ya. Ya, kita lanjut. Materi baru yaitu rekening listrik. Nah, rekening listrik adalah suatu bentuk surat tagihan terhadap penggunaan energi listrik yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghitung besarnya biaya pemakaian energi listrik digunakan rumus. Ini rumusnya. Biaya sama dengan energi listrik dikali tarif 1 kWh atau per kWh. Jika pemakaian dalam 1 bulan, rumusnya biaya energi listrik kalikan tarif per kWh kali 30 hari. Ini untuk pemakaian energi listrik dalam 1 bulan kalikan 30. Kalau dalam soal nanya pemakaian energi listrik dalam 1 minggu, maka dikalikan 7 hari, tuh ya. Ya, nah lanjut, kita buat soal. Jadi untuk ngitung rekening listrik, menentukan biayanya, itu dasarnya waktu pakai satuan jam. Ini waktu dalam satuan jam ya. Nah, itu jangan lupa tuh. Nah, sekarang kita lihat rekening listriknya berapa. Lampu ya, kita cari UE-nya. Lampunya ada berapa ya? Tuh khusus lampu. Yang lampu 5 ya. Nih, sebuah rumah terdapat 5 lampu, masing-masing 100 watt, menyala 5 jam sehari. Dan sebuah televisi 150 watt, menyala 6 jam sehari. Jika harga tiap kWh Rp500, tentukan biaya yang harus dibayar selama 1 bulan. Nah, lampu 5 watt, 1 watt 100, berarti dikalikan 100 watt. Dikalikan 5 jam. Nah, itu dia ya. Hasilnya 2.500, satuannya W, ini H, hos ya. Nah, dijadikan kWh, dibagi 1000. Itu dia nih ya, Bu, nih. Nah, itu dia. Jadi satuan watt dikali jam WH. WH penggunaannya untuk biaya rekening listrik jadikan kWh 2,5 kWh bagi 1000. Itu untuk lampu. Sekarang televisi. Televisi kan 1 ya. 1 kali 150 watt kali makainya 6 jam, dikalikan 900 ya. WH, nggak boleh satuan WH, jadikan kWh bagi 1000. Nih, hasilnya 0,9 kWh. Udah. Sekarang biaya jumlah energi listrik dikalikan harga 1 kWh, jumlah energi listrik ini 2,5 ya. Ini 0,9 tambahkan. Tambah. Terus dikali harga 1 kWh Rp400 kali 30 hari. Nah, ini rumusnya. Nih, 2,5 tambah 0,9. Tuh.
3,4 ya. Ini tambahkan 2,5 kali 0,9 tambah, kalikan 500, kalikan 30 hari. Maka hasilnya 51.000 rupiah bayarnya. Jadi jumlah energi listrik 2,5 tambahkan 0,9. Hasilnya 3,4 kalikan 400 kalikan 30. Hasilnya 51.000 rupiah dalam 1 bulan untuk membayar 5 lampu dipakai 5 jam 1 hari, televisi 1 dia pakai 6 jam 1 hari. Nah, inilah cara menghitung pemakaian energi listrik. Nah, gitu dia ya. Ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut, berikutnya lagi. Penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaan listrik. Kita lanjut satu dulu, penggunaan energi listrik. Dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama namanya basic electricity, yaitu penggunaan energi listrik secara langsung, yaitu misalnya langsung dia dicolok, langsung dapat digunakan alatnya. 1. Lampu pijar atau lampu tabung, kipas angin, bor listrik, mesin pompa air. Itu termasuk basic electricity, penggunaan energi listrik secara langsung. Yang kedua, basic electronic, yaitu penggunaan listrik melalui pemrosesan terlebih dahulu di dalam komponen-komponen elektronika, yaitu komputer, tape recorder, televisi, radio. Inilah contoh-contoh alat yang termasuk basic electronic. Kita lanjut, berikutnya lagi upaya-upaya penghematan energi listrik. Nah, usaha penghematan energi listrik yang pertama mematikan saklar alat listrik yang tidak digunakan. Yang kedua, menyalakan lampu setelah gelap. Yang ketiga, mengganti lampu pijar dengan lampu TL. Yang berikutnya, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah. Berikutnya lagi, membuat ruangan berjendela. Berikutnya, mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Terakhir, menemukan alat-alat baru yang menggunakan tenaga surya. Itulah usaha-usaha penghematan energi listrik. Lalu berikutnya lagi, pencegahan bahaya penggunaan energi listrik. Untuk menjaga keselamatan saat menggunakan alat-alat listrik yang perlu diperhatikan. 1. Saat menggunakan alat listrik, tangan dan kaki sebaiknya dalam keadaan kering. Kulit yang basah dapat bersifat konduktor listrik dan mengakibatkan kita tersetrum. Nah, tuh tolong diingat. 2. Apabila ada genangan air dalam rumah, sebaiknya listrik segera dimatikan. Hal ini karena air merupakan konduktor listrik yang baik. Berikutnya, jangan memasukkan benda apapun selain steker ke dalam stop kontak. Jika alat selain steker dimasukkan ke stop kontak, alat tersebut akan langsung dialiri arus listrik. Berikutnya lagi, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak. Beban berlebihan pada satu stop kontak akan membuat kabel panas dan terbakar. Berikutnya, jangan menggunakan alat listrik yang rusak
atau kabel yang karetnya menggelupas. Jika tangan menyentuh kabel yang terkelupas, kita akan tersetrum. Terakhir, jangan memperbaiki sendiri alat-alat listrik yang rusak. Jika terjadi kerusakan alat-alat listrik, sebaiknya dibawa ke ahli elektronik untuk memperbaikinya. Nah, itulah untuk pencegahan bahaya pada waktu penggunaan energi listrik. Ya. Nah, selesailah materi di semester 1 tentang fisika. Ya, tolong diulangi lagi di rumah, diperhatikan. Ini dasar untuk ke jenjang yang lebih tinggi, rumus-rumus yang tadi itu. Ya. Ya, mudah-mudahan kamu dapat mengikuti semua sampai selesai. Nah, karena kita sudah selesai, saya akhiri. Sebelumnya, seperti biasa, kita tutup dengan doa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.